selanjutnya di tengah optimisme rencana kejuaraan MotoGP bulan Maret 2022 yang digelar di sirkuit Mandalika, ternyata persoalan pembebasan tanah masih menyisakan masalah. Sejumlah warga enggan pergi meninggalkan lahan yang akan dibangun sirkuit karena mengaku belum menerima ganti rugi. Hari ini merupakan batas terakhir yang diberikan oleh Indonesia Tourism Development Corporation kepada warga untuk meninggalkan rumah mereka. Sebagian warga telah membongkar rumah mereka termasuk makam keluarga untuk pindah setelah mendapat ganti rugi. Namun sebagian lain memilih bertahan karena mengaku belum mendapat ganti rugi pembebasan lahan. Saat ini ada sekitar 50 keluarga di dua dusun yaitu Ebunut dan Ujung yang masih bertahan. Mereka tidak mau pergi karena mengaku tidak pernah menjual tanah yang mereka tempati. Padahal tanah ini belum dijual sama sekali. Itu seperti pemerintah daerah di sini sama kepala desa, Pak Camat. Ada pelaku juga LTDC yang yang bernama Nane, terus Saban pun mengakui tanah ini belum diperjualbelikan. Tapi LTDC belum mengaku. Masuk HPR. Kita tanya apa alasannya masuk HPR? Diam sampai sekarang. Kalaupun ada PR-PR. Sebelumnya land clearing atau pengosongan kawasan sirkuit MotoGP tahap pertama di areal super prioritas kawasan Mandalika NTB berlangsung ricuh. Beberapa warga yang masih bertahan harus angkat kaki dari tanah yang diklaim milik mereka. Meski demikian, pengosongan kawasan sirkuit MotoGP dianggap tuntas di mana alat berat mulai menggeruk tanah untuk pembangunan Dari pemukiman mereka. Sudah 5 tahun warga mengeluh karena aktivitas blasting atau penambangan batu kapur yang berada 3 km dari pemukiman sehingga menimbulkan polusi udara serta mengakibatkan pencemaran pada lahan pertanian sehingga mengakibatkan tanaman milik petani rusak akibat tertutup debu dan membuat kualitas panen petani menurun. Menurut warga, keluhan tersebut sudah beberapa kali disampaikan kepada pihak terkait, namun hingga kini belum ada tindakan yang jelas. Untuk meminimalisir debu akibat penambangan, saat ini warga setiap hari hanya bisa menyiram air ke jalan. Polemik reklamasi Teluk Jakarta terus berlanjut. Sejumlah peneliti menyatakan reklamasi Teluk Jakarta tidak sesuai prosedur dan memperparah kerusakan ekosistem Teluk Jakarta. Tidak hanya itu, banyak situs sejarah seperti Pulau Sirus dan Batavia yang terancam jika reklamasi ini tetap dilanjutkan. Menyikapi dilanjutkannya proyek reklamasi Teluk Jakarta semakin membuat para nelayan terpinggirkan. Tak hanya itu, lingkungan di sekitar Teluk Jakarta semakin rusak akibat proyek reklamasi karena sirkulasi air laut menjadi terhambat dan terus mengalami penurunan tanah. Otomatis proyek reklamasi juga membuat akses mata pencarian nelayan semakin sempit. Sejumlah peneliti juga melihat adanya indikasi adanya prosedur yang salah dalam AMDAL yang dipaparkan. Seperti proyek tidak transparan dan sosialisasi program semestinya dilakukan secara inklusif. Sejak awal masyarakat sudah diajak berdiskusi dan tidak dilibatkannya masyarakat dalam menentukan arah pembangunan proyek. Di mana pada kenyataannya keberpihakan proyek terhadap masyarakat dapat dikatakan rendah. Peneliti dari Institut Pertanian Bogor, Alan Koropitan menjelaskan, ada prosedur yang salah dalam proses pembangunan proyek reklamasi. Seharusnya pemerintah mencermati fakta-fakta ilmiah dari hasil penelitian yang telah dihimpun dari berbagai jurnal, baik nasional maupun internasional. Bukan asal menimbun laut dengan tanah. Melihat ada yang sudah terlanjur jadi ya, 3 atau 3,5 pulau ya, saya nggak hafal. Itu menurut saya harus didudukan lagi dalam kajian. Kita nggak bisa mengira-ngira ini. Jadi kalau dia melakukan simulasi komputer lagi, pola arusnya bagaimana, kemudian sedimentasi diukur, laju sedimentasi, ya teknisnya secara hidrosonografi sebetulnya ada. Nah itu bisa kita lakukan sebetulnya. Jadi kembali lagi adalah mendudukkan dia di dalam fakta-fakta ilmiah sebelum kita mengambil kebijakan. Jadi kalau ditanya 3,5 pulau ini mau diapain? Ya kita kaji, termasuk kemungkinan dia terjadi penurunan muka tanah. Kita harus ungkapkan itu ke publik. Terjadi nggak dia penurunan muka tanah? Jangan sampai
ketika dijual kemudian tiba-tiba di kemudian hari terjadi penurunan muka tanah. Siapa yang mau membenahi itu kan? Yang sangat mencengangkan jika reklamasi dilanjutkan akan membuat arus laut berbalik, sehingga akan mengancam salah satu cagar budaya Kota Tua, Sunda Kelapa dan Pulau Ondros yang didaftarkan menjadi salah satu peninggalan sejarah dunia. Arina Nurrohmah, Muhammad Fikri memberitakan dari Jakarta. Beginilah suasana warga di perkampungan Waduk Jati Gede Sumedang yang datang dari berbagai daerah. Baik warga sekitar Sumedang maupun dari luar kota Sumedang seperti Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu. Kedatangan mereka bersama kerabat dan keluarga ini selain untuk melihat debit air Waduk Jati Gede yang surut akibat musim kemarau panjang, juga untuk melihat dari dekat sisa-sisa bangunan rumah warga sebelumnya yang sempat terendam dan kini muncul kembali. Sejumlah pengunjung mengaku sangat kaget dan prihatin setelah melihat langsung kondisi bangunan rumah warga yang ambruk, salah satunya di Desa Cipaku, Kecamatan Dharma Raja Sumedang, akibat adanya pembangunan Waduk Jati Gede ini. Menurut pengunjung, setelah mendengar berita Jati Gede surut dan sejumlah pemukiman warga muncul, ia bersama keluarganya bergegas datang untuk bermain dan melihat langsung kondisi bangunan rumah warga yang ambruk akibat pembangunan waduk terbesar kedua di Indonesia. Air Jati Gede katanya surut, pertama kali ke desa sini, lihat ini emang benar-benar surut, terus ya sedih lihat bekas-bekas rumah. Selain untuk berwisata, surutnya Waduk Jati Gede Sumedang ini juga dimanfaatkan warga, baik dari sekitar waduk maupun dari luar kota Sumedang, untuk mencari ikan dengan cara memancing maupun dengan cara menjala ikan yang ada di waduk ini. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara bentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerjunkan 100 personel teknis fungsional untuk mengawasi berbagai sumber pencemaran udara tidak bergerak yang ada di Jabodetabek. Menurut Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Dirjen Gakum Rasio Ridosani, ada 2 faktor utama penyebab polusi di Jabodetabek. Yang pertama adalah kendaraan bermotor dan industri tenaga uap. Ya, ini ada 2 jenis sumber pencemar utama. Pertama adalah kendaraan bermotor, ya, tapi juga yang lainnya. Pertama adalah kendaraan bermotor, yang kedua adalah ini bukan urutan ya, ini bukan urutan ya. Jadi 2 sumber utama pencemar yang kami identifikasi di wilayah Jabodetabek ini kendaraan bermotor dan juga dari emisi kegiatan industri, termasuk di dalamnya pembangkit ya, listrik ya, tenaga uap. Satgas KLHK yang dipimpin oleh Rasio Ridosani Senin siang mengecek langsung kawasan industri, salah satunya perusahaan industri batu bara di Marunda, Jakarta Utara. Jadi saat ini beberapa dari tim Satuan Penegakan Hukum dari KLHK sedang meninjau langsung lokasi yang terindikasi yang diduga ada pencemaran polusi udara. Tapi kita akan melihat seperti apakah nanti yang diuji kemudian yang dijelaskan oleh KLHK langsung. Saat melakukan pengecekan, tim Satgas kesulitan mengakses lokasi. Perusahaan bernama Erna tidak ingin memberikan keterangan kepada awak media. Namun dia mengaku secara informal perusahaan memiliki izin resmi. Satgas menolak wawancara di lokasi. Satgas hanya memasang alat ukur untuk mengetahui kualitas udara yang ada di kawasan industri tersebut. Jika dalam pengawasan terdapat hal yang melanggar aturan, perusahaan yang sudah dicek dapat dikenakan sanksi, seperti wajib memperbaiki alat yang dipakai, sanksi administratif, dan yang paling berat, sanksi pidana. Nindya Yuwono, Probokus Hartoyo, Jakarta.